Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, hakikat dan dinamika Pancasila dari masa ke masa. Penyusun Maulana Malik Al-Ghibrani, SHMH, tanggal 1 April 2026. Hakikat Pancasila sebagai dasar negara. Esensi inti, hakikat Pancasila merupakan esensi atau inti terdalam dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang digali dari kepribadian, pandangan hidup, dan kebudayaan asli Nusantara. Dasar filsafat sebagai filosofis Grundslag atau dasar filsafat negara, dan Weltanschauung pandangan hidup bangsa. Pancasila menjadi sumber nilai dalam penyelenggaraan negara. Kepribadian bangsa. Pancasila bukan pemberian dari luar, melainkan hasil kristalisasi nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. 4 tingkatan asas kerohanian Pancasila. Menurut pemikiran Notonegoro, Pancasila memiliki hierarki atau tingkat asas kerohanian yang semakin luas cakupannya. Paling atas adalah ketuhanan, yaitu sila pertama sebagai asas tertinggi dan fundamental bagi seluruh sila lainnya. Kemudian kemanusiaan, sila kedua sebagai pengembangan dari nilai ketuhanan dalam relasi sosial. Kemudian persatuan, sila ketiga sebagai manifestasi kemanusiaan dalam konteks kebangsaan, dan yang terakhir kerakyatan dan keadilan, sila keempat dan kelima sebagai implementasi konkret nilai-nilai terdahulu. Lahirnya Pancasila. Yang pertama, masa perumusan. Yang pertama, tanggal 29 Mei 1945, sidang pertama BPU PKI. Mr. Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato bersejarah lahirnya Pancasila yang mengusulkan 5 dasar, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang ketiga, penetapan hari lahir Pancasila, yaitu pada tanggal 1 Juni untuk memperingati momen bersejarah kelahiran ideologi bangsa Indonesia. Piagam Jakarta dan finalisasi Pancasila. 22 Juni 1945, Piagam Jakarta. Panitia 9 merumuskan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang berisi 5 sila dengan formula khusus. Pada sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Formula ini menimbulkan perdebatan terutama dari wakil-wakil Indonesia Timur yang merasa tidak adil. Pada tanggal 18 Agustus 1945, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan perubahan krusial. Sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa untuk menjaga keutuhan bangsa. Perubahan ini menghapus klausul kewajiban syariat Islam sehingga Pancasila menjadi dasar negara yang inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia dengan berbagai kepercayaan. Pancasila di era pra-kemerdekaan. Yang pertama, pada masa kolonial, Pancasila belum lahir secara formal, namun nilai-nilainya sudah hidup dalam masyarakat, yaitu berupa gotong royong, musyawarah, dan religiusitas sebagai kepribadian bangsa. Kemudian pada masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945, Jepang menjanjikan kemerdekaan melalui BPU PKI. Pancasila lahir sebagai titik temu antara golongan nasionalis, agamis, dan kebangsaan untuk persatuan nasional. Kemudian fungsi strategis sebagai alat pemersatu untuk keluar dari penjajahan. Perumusan Pancasila adalah perjuangan diplomasi mencapai konsensus dasar negara sebelum merdeka. Kemudian Pancasila di era pasca kemerdekaan tahun 1945 sampai 1959. 1945 sampai 1949, yaitu masa perjuangan, Pancasila menjadi ideologi utama dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan menghadapi agresi militer Belanda. Tahun 1949 sampai 1950, pada masa Republik Indonesia Serikat, terjadi perdebatan karena bentuk negara serikat, tetapi Pancasila tetap menjadi dasar di sebagian wilayah besar.
Tahun 1950 sampai 1959, demokrasi parlementer terjadi ancaman pemberontakan ingin ganti Pancasila oleh DITII, PKI Madiun, dan RMS. Pelanggaran partai politik mementingkan golongan, kabinet jatuh bangun. Pelanggaran nilai Pancasila di era Orde Lama tahun 1959 dan sampai 1965. Demokrasi terpimpin ditandai kekuasaan terpusat pada Presiden Soekarno dengan ideologi Nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Sila 1, ketuhanan, konflik ideologis, upaya menjadikan Indonesia negara komunis atau ateis oleh PKI yang menolak konsep ketuhanan dalam ideologinya. Sila kedua, kemanusiaan, peristiwa G30 SPKI 1965, penculikan dan pembunuhan perwira TNI, serta pelanggaran HAM berat yang hilangkan nilai kemanusiaan. Sila keempat, kerakyatan, demokrasi terpimpin menghilangkan hak suara rakyat melalui pembubaran DPR hasil pemilu dan dominasi partai tertentu. Kemudian pelanggaran sila kelima, yaitu keadilan, pemerosotan ekonomi, inflasi tinggi, dan kesenjangan sosial akibat kebijakan politik yang tidak stabil dan tidak berpihak pada rakyat. Pelanggaran nilai Pancasila di era Orde Baru 1966 sampai 1998. Sila ke-3, persatuan, yaitu pemaksaan asas tunggal Pancasila 1985 secara tekstual menyatukan namun secara praktik mematikan perbedaan pendapat dan kebebasan berpendapat yang sehat. Sila keempat, kerakyatan, dui fungsi ABRI, melemahkan DPR. Pemilu tidak jujur dan adil, sentralisasi kekuasaan di tangan presiden dan keluarga besar, menghilangkan demokrasi. Sila kedua, kemanusiaan, pelanggaran HAM berat, penembakan misterius atau Petrus, penindasan aktivis 1998, kasus Marsinah, dan berbagai pelanggaran lainnya yang sistemik. Sila kelima, keadilan, korupsi, kolusi, dan nepotisme sistemik. KKN sistemik menyebabkan ketidakadilan ekonomi dan menjadi penyebab krisis moneter 1997 sampai 1998. Hikmah dan relevansi Pancasila untuk masa kini. Pelajaran berharga dari dinamika sejarah. Pancasila bersifat dinamis, bukan sekedar hafalan tetapi selalu mengalami ujian dalam praktik kekuasaan dan kehidupan berbangsa. Demokrasi substantif. Membutuhkan demokrasi yang berkualitas, bukan hanya prosedural, dengan partisipasi aktif rakyat. Penegakan hukum adil. Penegakan hukum yang adil dan berkeadilan menjadi kunci menjaga integritas nilai Pancasila. Kebebasan bertanggung jawab. Kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab dalam kerangka menjadi persatuan dan kesatuan. Implementasi Pancasila membutuhkan komitmen kolektif seluruh elemen bangsa untuk menghormati nilai-nilai luhur dalam setiap aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, maupun budaya.